Mokso Jawi sendiri adalah sebuah ilmu yang mengupas tentang kedikdayaan ilmu yang bersumber dari Raja Lelembut, bernama Raja Lautan. Ini sangat berperan, dan menjadi salah satu perwatakan masyarakat Jawa. Konon, ajaran yang tergabung di dalamnya mengajarkan arti tirakat, mencegah hawa nafsu, dan memahami makna rohani. Simbol dari ajaran ilmu ini, digambarkan sebagai bentuk keris. Keris menjadi suatu perlambang dari ajaran orang Jawa, yang bermula dari seorang empu, bernama Ki Supo Mandragini. Beliau merupakan salah satu santri dari Hanjeng Sunan Ampel Denta, yang diberi tugas untuk membuat sebilah keris. Namun rupanya, pemahaman dari sang guru dan murid ini saling berseberangan. Di sisi lain, Sunan Ampel menginginkan sebuah pusaka berupa sebilah pedang sebagai perlambang dari makna Islam, namun ketidaktahuan Ki Supo Mandragini sendiri, akhirnya beliau membuat sebilah keris yang memiliki luk 9. Keris tersebut menjadi penengah antara ajaran Islam dan Hindu bagi orang Jawa, dengan sebutan Islam Kejawen. Dan keris pembuatan Ki Supo ini diberi nama Kiai Sengkelat. Dari kedua aliran itu, Islam telah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9. Ajaran ini dibawa dari kota Misri oleh seorang waliullah Kamil Syekh Sanusi, dan muridnya Muhammad Al-Bahri. Ajaran Islam baru masyhur di Pulau Jawa, pada abad 13 dan 14, atau zamannya para Wali Songo. Pembahasan lain dari keunikan yang terdapat di Pulau Jawa pada masa itu adalah, 300 tahun sebelum Wali Songo mendudukinya, para Syanghyang maupun bangsa Lelembut Sleman, telah mengetahui lewat sasmita gaib yang mereka terima, bahwa sebentar lagi, Pulau Jawa akan dibanjiri para pemimpin makhluk dari berbagai negara. Mereka dari seluruh alam berkumpul, berdiskusi di puncak Gunung Ciremai. Pada masa itu, mereka mufakat untuk mengabdi dan membantu, apabila para waliullah telah menduduki Pulau Jawa. Namun tentunya, tidak semua dari mereka setuju, sehingga perpecahan dari dua kubu yang berseberang jalan itu dinamakan Getas Kinatas, atau terpecahnya satu keluarga, atau satu keturunan. Nanti pada akhirnya tiba, dari Sang Hyang Rawis Renggo Jenggolo, akan menurunkan beberapa keturunan Saktining Paku Jawa, atau orang-orang sakti yang menjadi penguasa Pulau Jawa, di antaranya Arya Benga, yang menurunkan para putra Majapahit, dan keturunannya sampai putra Mataram. Ciung Wanara, yang menurunkan Lutung Kasarung, hingga sampai ke silsilah Prabu Agung Galuh, atau yang dikenal dengan nama Prabu Mundingwangi, atau Prabu Siliwangi. Nyimas Ratu Ayu Maharaja Sakti, yang menurunkan beberapa keturunan berbagai alam. Di antaranya, Ratu Palaga Inggris, seorang putri cantik dari bangsa manusia, yang akhirnya dikawini oleh Prabu Siliwangi. Kertajasa, Maharaja Sakti. Sangkowelan, salah satu anak dari Ratu Palaga Inggris yang berjenis bangsa Lelembut. Dari beliau pula, Ucuk Umun dan Ratu Kidul dihasilkan. Dari Syekh Sanusi, melahirkan ratusan waliullah kondang. Di antaranya para wali Irak, Yaman, Mesir, Turki, dan para wali di Jawa. Untuk yang berseberangan, atau Getas Kinatas, sebagian dari mereka memilih ngahyang, atau raib, dan tak pernah muncul lagi di permukaan bumi, dan sebagian lagi mereka mengabdi dengan lewat menjaga semua alam di Pulau Jawa. Di antara yang mengabdi adalah Sih Pohaci, beliau menjaga awan dan langit. Sih Parjampi, beliau selalu menjaga bumi dan bertempat pada lapisan bumi nomor 2. Sang Sontok, menjaga semua gunung Pulau Jawa. Sang Waluhun, menjaga pantai utara dan selatan. Sih Walakat, menjaga seluruh hutan dan pepohonan. Sang Kalabrahma, menjaga bumi Cirebon. Sang Kalawisesa, menjaga bumi Mataram. Janggala Putih, menjaga bumi Bogor. Sang Lenggang Lumenggang Gajah, menjaga bumi Jakarta. Sang Sedahening, menjaga bumi Banten. Dan, pengguruan atau perguruan para Purwawali Jawa, di antaranya Perguruan Penatas Angin Pekalongan, Perguruan Agung Waliullah Ki Bagus Santo Pekalongan, Perguruan Pandarang Semarang, Perguruan Jambu Karang Purwokerto, Perguruan Daon Lumbung Cilacap, dan lain-lain. Begitulah sepenggal kisah Purwa Jawa.